Ini kebetulan sedikit ya karena lewat Zoom ya, Bapak. Karena kita masuk ke pengulangan ya. Ada 3 komponen tadi dari pengulangan, ada 3 jenis, while, for, dan do. Sebenarnya ada lagi satu lagi tapi jarang digunakan ya. Ini yang banyak. While dan for itu dia hampir sejenis, cuman karena ada 3 komponen tadi, ada syarat komponen utama untuk terjadinya pengulangan. Pertama adalah nilai awal, yang kedua adalah syaratnya, yang ketiga itu bisa dibutuhkan bisa tidak ya, tidak selamanya counternya, hitung ya, untuk mengubah nanti sampai membuat syarat salah. Salah satunya dengan counter yang plus plus kemarin ya, plus min min gitu ya. Nah kemudian ada 2 kemungkinan dari kesalahan dari loop nanti. Pertama adalah loop tidak terbatas, ngulang terus. Artinya apa? Komponen syaratnya tidak pernah salah, benar terus ya, ngulang terus dia. Nah, supaya dia berhenti kan harus ada syaratnya salah. Nah, salahnya itu salah satu dengan counter atau nanti input kita dari luar. Nah, yang kedua adalah tidak pernah ngulang dia, langsung keluar. Kenapa? Langsung syaratnya salah. Jadi, pengulang yang benar itu adalah pertama dia pertama kali nggak boleh salah. Kemudian nanti ada setelah dia pengulangan tergantung berapa kali kita inginkan, dia harus bisa salah. Jadi bisa salah ya, jangan langsung salah. Kalau langsung salah dia nggak ngulang, langsung keluar dia ya, karena syaratnya tersebut yang menentukan dia ngulang atau tidaknya. Kemudian tidak boleh syarat tersebut berupa konstanta supaya dia nggak bisa diubah kan. Jadi benar terus dia. Atau dia bukan konstanta tetapi pengulangan nggak kita ubah. Umpamanya nilainya sampai kecil dari besar dari 10. Nah, kita kurangin dia nilai awalnya 1. Kita kurangin ya. Dia tidak akan pernah besar kan? Karena 1 kecil terus dari 10. Nanti kurang 1 min 1 kecil dari 10. Terus saja dia kan nggak bakal bertambah. Atau sebaliknya, dia lebih tadi kan kecil, lebih besar ya. Kemudian dia lebih kecil, tapi nilainya bertambah terus, plus gitu ya. Jadi nilainya pertama 10, 10, umpamanya dia yang tadi ya, kurang ya. Dia lebih kecil, pertama kan besar, umpamanya A lebih besar dari 10. A-nya mulai dari 1 kan. Harusnya kan A-nya bertambah jadi 2, jadi 3, 11 dia berhenti gitu kan. Nah ini enggak, kurang, salah. Atau A kecil dari 10. Nilainya harus dari besar dari 10 gitu. Umpamanya 20, 19, 18, tapi ditambah dia. Nilainya 20, 21, 22, dia tidak pernah kecil kan, tambah besar terus. Nah, itu syaratnya. Jadi bisa pertama adalah syaratnya itu konstanta. Yang kemudian syaratnya itu salah loopnya apa? Counternya. Dia lebih besar, bilangannya kita kecilkan terus. Atau dia lebih kecil, bilangannya kita besarkan terus. Ya, itu tanda kecil sama, besar sama itu pengaruhnya. Ya boleh. Kemudian, nah ini sama juga dengan pengulangan nanti. Di dalam loop itu ada lagi loop lain. Ini apa? Dia seperti kalau pengulangan itu seperti matriks. Jadi ada baris dan kolomnya. Kalau loop satu dimensi, berarti dia hanya baris yang banyak ngulangnya ke bawah 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 ke kanan gitu ya. Tapi kalau loop bersarang itu dia ada ke kanannya juga, ada ke bawahnya juga, ada baris, ada kolomnya juga. Dan dia bersarang. Nanti itunya nggak terbatas nanti itu ya. Ada 1, 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Kemudian nanti untuk membaca kumpulan data gitu ya. Pertama kita gunakan loop while. Ini sederhana. Kenapa? Hanya syaratnya saja. Syaratnya. Nah, berarti kan ada 3 tadi kan. Nilai awalnya di mana? Harus dipakai tempat yang lain. Ini tetap ada ya. Walaupun dia di dalam argumennya namanya ya. Dan terburuknya tidak ada hanya syarat. Berarti nilai awal harus ada. Kalau tidak ada nilai awal, ya dari dia mulai dari mana? Ya, harus makanya waktu definisi harus walaupun nilai awal itu 0 gitu ya. Nah, kemudian pencacahnya di mana? Counternya ditempatkan tempat lain supaya dia nilai syarat tadi bisa salah. Nah itu ya bisa salah. Contohnya nih kita saldo bank gitu ya, kita nyimpan di bank ini dengan memudahkan program ya. Jadi hanya di bunganya saja tanpa ada administrasi, tanpa ada pajak gitu ya. Jadi kita taruh duit di bank, ini supaya nggak terlalu panjang, saya taruh dalam dolar ya, lebih besar. Kemudian saya mau duit saya itu hasilnya nanti 2 kali lipat.
dengan bunga tetap lagi ya, bunga tetap. Berapa tahun saya nabung di bank atau berapa bulan nanti ya. Saldo saya 2 kali lipat. Semakin besar bunganya semakin cepat ya kan 2 kali lipat. Nanti bunga berbunga dia. Nah, seperti ini nanti dia. Jadi setelah pengulangan setelah 20.000 atau lebih nanti dan 10.000 ya 2 kali lipat, baru dia akan berhenti. Setelah awal 20.000 dia ulang lagi. Nggak boleh ngambil, kita tabung lagi supaya dapat bunga lagi, tambah lagi. Jadi umpamanya bunga 5%, 0,05 atau nanti 5 dibagi 100 boleh ya. Dan dia akan menambah ke saldo awal. Untuk tahun keduanya berarti bukan 10.000 lagi dia, tapi 10.000 tambah 5%. Jadi bunganya nanti akan bertambah terus. Karena tidak diambil ya, bunganya masuk tabungan lagi. Masuk tabungan lagi. Nah, ini contoh programnya. Contohnya ini pertama, tahun kedua ini agak ekstrim ya, tahun ketiga dan seterusnya. Kalau 5% nggak segini dia, agak landai, panjang deh ya. Baru dia kalau ini kan 2 kali lipatnya di sini ya. Ini udah berapa kali lipat nih. Jadi dia supaya kelihatan ininya dibesarkan sedikit. Nah, kalau ini kan kecil dia kalau 5%. Tidak kelihatan ininya ya. Yang ini tambah 5% kan kecil. Makanya ini 2 kali lipat ya. Ini 2 kali lipat, 2 kali lipat, ini 2 kali lipat ya. Berarti dia bukan 5%, ini 50% nih bunganya. Nah, seperti itu contohnya dia. Nah, ini formatnya while dia dalam kurung. Nah, ini dia syarat tadi. Kondisinya seperti apa? Syaratnya apa? Ya, syarat tadi dia akan ulang kalau apa? Saldonya sampai dia 2 kali lipat dari saldo awal. Jadi saldo harus lebih besar atau sama nanti daripada saldo awal, saldo akhir ya, saldo akhir lebih besar atau sama dari saldo awal, 2 kali lipatnya ya, kali saldo awal. Nah, baru dia, kalau tidak baru dia keluar. Nah, contohnya nih saldonya, akhir nih targetnya berapa? 2 kali saldo namanya kan, atau 3 kali terserah nanti kita. Nah, ini yang prosesnya. Ini ada dua, yang biru nanti. Kalau yang di atas ini kita bisa menampilkan saldo akhirnya dan berapa bunganya, ini bunga dia. Dapat bunganya 5% tahun pertama. Saldonya berapa? Saldo awal, saldo akhir. Kalau ini langsung yang terakhir kita buat, dia hanya langsung saldo akhirnya saja. Bunga per tahunnya nggak muncul. Karena tidak ada bunga sini kan langsung hasil saldo ditambah dengan bunganya kan langsung. Kalau sini kan kita cari dulu bunga, kemudian baru saldo tambah bunga. Ya. Ini bisa saja ditulis dengan saldo plus sama dengan bunga. Ya. Kalau ini nggak bisa karena ini panjang ini ya. Nah, boleh kalau yang di bawah dia bunganya nggak ada karena langsung saldonya aja. Jadi kita bunga tahun pertama berapa nggak bisa kita hitung karena belum hitung ya. Sini dihitung semua. Nah kalau kita hitung berarti ini kita bisa menampilkan. Kalau nggak dihitung ya apa menampilkan ya. Output itu adalah pertama input dari kita. Kedua pertama variabel konstanta ya. Nah, ada. Kemudian input dari kita. Kemudian adalah hasil perhitungannya. Nah kalau hasil itu nggak ada apa mau dioutputkan. Nah, kan dibuat dulu. Kalau yang ini langsung hanya kita tampilkan hasilnya saja. Tahun pertama sekian, kedua sekian, sekian, sekian. Ada, sekian tahun habis. Kalau yang ini, tahun pertama bunganya sekian, hasilnya sekian. Kedua bunganya sekian, hasilnya sekian. Nah yang pertama ini, program pertama, nah, contohnya dia seperti ini nanti. Targetnya udah lebih kecil atau lebih besar. Kalau udah benar, dia akan nambah. Tambah bunga. Kalau udah salah, berarti udah 20.000 lebih ya, 20.000 atau lebih, makanya dia langsung keluar. Hasilnya nih. Kalau sebelum dia nambah terus, sampai saldo akhir kita itu 2 kali lipat daripada minimalnya ya 2 kali lipat daripada saldo awal. Targetnya 2 kali lipat tadi ya, atau 3 kali nanti bisa kita ubah. Ini dia ininya, ini sama dengan tadi. Ini pertamanya 10.000 saldo kecil di target. Karena hanya 5% pasti lebih kecil ya tambahannya. 5% belum sampai kecuali dia 200%. 2 kali lipat dia kan. Ini kan 5% jauh. Berarti dia akan yang berikutnya akan ngulang. Tetapi saldonya sudah bertambah bukan 10.000 lagi. 10.000 yang dibungakan. Tahun pertama dia dapat 500, tahun keduanya dia dapat 525 karena 5% dari 10.500. Kalau yang pertama kan dapat ini 5% dari 10.000 kan. 10.000 dapatnya 500. Hasilnya ini nanti hasil akhirnya. Kalau ini dia 5% dari 10.500 dapatnya 525. Nah, ini nanti akhir ininya menjadi 500. Pertama ini kan 500 tambah 525. Berarti dia udah 11.025 ya. Dan seterusnya nanti. Ini yang pertama. Ini bisa awal nih ya. Pertama. Saldonya. Ini 10.500 kedua. Bunganya sih ini.
Ini saldo ininya bukan 1.500 nih, 11.225 ya, 11.500 1.000 tambahnya ya, 25 ya. Nah, karena dia dan nambah 500 tambah 525 kan. Kemudian setelah 15 nanti iterasinya, oh udah lebih. Karena dia nggak mungkin pas 20.000 ya karena bunganya. Nah, bunga berbunga, kalau bunga tetap bisa. Baru dia keluar. Oh setelah 15 dia keluar. Kenapa? Ini dia saldonya tadi ini 20.000, ini 20.700 lebih ya. Ya udah salah. 20.700 tidak kecil daripada 20.000. Nah, ini keluar udah selesai pun. Nah, ini contoh programnya. Tapi di sini belum ditampilkan. Contoh 41 belum ditampilkan hasilnya ya. Pengulangannya langsung hasilnya saja. Copy paste ya. Satu. Jadi kalau kita jalankan dia nanti ini hasilnya ya. Kalau kita jalankan ini ya programnya, tapi pasti saja kasih latihan 41 ya. Nah, nanti kalau kita jalankan ya, dia akan langsung dia dapatnya 20.000 langsung. Nah, ini ya. Kalau untuk di rumah saya tutup dulu ini ya. Karena untuk Zoom ya kelihatan ini nanti. Nah, Saya di pas. ya, langsung deh kan. Ini 10.000 bunga 5% langsung. Oh, 15 kali. Jadi rincian per tahunnya belum kelihatan. Karena nggak kita output kan. Kita output kan hanya setelah kita hitung, langsung dia keluar gitu ya. Sehingga di programnya tadi tidak muncul tahun pertamanya berapa. Nanti kita ya ubah, edit lagi yang kedua ya di sininya. Kenapa dia nggak muncul kok langsung hasilnya saja? Karena di sini dia kita hitung nih uangnya ya kita hitung. Tahunnya bertambah satu-satu. Bunganya dapat, saldonya dapat. Tetapi hasil dari perhitungan itu tidak kita outputkan. Saat ini ada di sini. Langsung outputnya adalah nilai akhir saja. Nih, akhirnya saldo awal nih. Kemudian ini adalah saldo akhir. Tahun dan saldo akhir. Berapa tahun nih saldo akhir? Ada lagi di mana kami nggak bisa di copy paste. Cari sendiri kalau ini. Katanya saya nggak hafal. Jadi kalau kita mau dalam pengulangan itu ditampilkan output loop-nya masing-masing gitu ya. Berarti harus kita di dalam loop ini ya, loop itu sebenarnya mulai dari while ya. While buka kurung sampai tutup ini. Itu yang loop-nya. Kalau ini sama seperti yang kemarin, hanya sekali muncul. Di sini kan tidak ada output. Hitung sudah, dia ada menghitung sebanyak berapa tadi 15 kali itu. Hasilnya udah lebih dari 20.000. Tapi nggak kita output kan yang tampil. Ada di memori komputer. Jadi kalau kita tampilkan di bagian akhir, sini, Aldo, ini adalah nilai terakhir saja. Tahunnya adalah tahun ke-15, seperti tadi, ininya adalah saldonya saldo 20.000. Gimana supaya jalankan ya, coba jalankan. Hasilnya tersebut kita tampilkan setiap loopnya, setiap pengulangannya. Tuh di bawah kurung kerawang tuh nggak ada. Tuh kan, tuh. Simpan lagi dulu, simpan, jangan lupa simpan baru jalankan ya. Kurung kerawangnya buat tetap ada ya. Simpan dulu, coba simpan. Udah simpan dulu kamu. Ini coba lihat. Yang satu mana yang satu? Yang satu ini. Kayak di sini. Jangan-jangan. Jangan gimana? Supaya kelihatan pengulangannya. Hasilnya benar ya. Hasilnya sudah benar. Jadi hasilnya sudah benar. Saya tampilkan tadi ya hasilnya ya. Karena di sini harus kita ini untuk yang di luar ya di rumah ya. Hasilnya benar ya 20 kali. Tapi gimana prosesnya ini? Nah, kita ambil program yang kedua.
Di program kedua nanti copy paste lagi, program kedua ya. Latihan 41A. Ya, di latihan 41A nanti akan ada perbedaannya. Ya. Tambahnya sedikit cuman. Di sini saya merahkan ya sebentar. Saya ini kan, saya merahkan di sini. Tambahnya cuma ini nih. Ini hanya untuk tampilan di atas ya, nggak dibuat juga nggak masalah. Dia ulang nih. Sebelum kali ya, kita tampilkan oh tahun, bunga, saldo. Supaya ada judulnya ya. Ini angkanya angka apaan nih gitu ya. Ini dia. Kemudian kita atur dua angka belakang koma ya, supaya dia biar sejajar. Nah, ini dia. Ini tambahannya yang merah doang nih. Yang outputnya ya. Kalau ini nggak kita buat pun dia outputnya akan muncul. Tetapi kita muncul angka 3 kolom nanti. Ini kolom pertama apaan? Kolom kedua apaan? Ya, ini kita tampilkan. Oh, kolom pertamanya tahun. Kolom keduanya bunga. Kolom ketiganya saldo. Gitu ya maksudnya ya. Nah, ini kita tambahkan ini nih. Ini dia. Ini sudah supaya geser ya. Ini tahun. Jadi tahunnya kita outputkan saya out ya. Dari kecil tahun. Kemudian bunga tanda kecil juga. Tanda kecil saldo. Kemudian harus pakai NL atau nanti pakai slash N kalau pakai kutip. Supaya apa? Datanya tersebut tidak nyamping ya. Setelah tahun bunga saldo turun. Kalau ini nggak ada, tahun bunga saldo nyamping dia, bunga saldo, ke sana sampai penuh baru dia. Nah, ini gunanya. Jadi setiap selesai 3 kolom diturun. Ya. Kalau tidak nanti coba kita hapus dia akan seperti itu. Nah, tambahannya cuma sedikit kan? Tambahnya hanya ini aja kan, satu baris ini aja nih. Ini yang pakai setway nanti. Ini tambahnya supaya ada judul. Ya nih, tambahnya kan ini ya. Baris ke-18 supaya ada judul. Baris ke-28 ini hasilnya ini yang pengulangan. Kalau ini hanya sekali untuk supaya oh, kolom pertama itu apaan sih? Kalau kalau nggak ada ini nanti dia akan tampilnya akan seperti ya, angka langsung satu bunga itu ya, langsung dua tiga. Nah ini kolom pertama apaan? Nah ini supaya kita tahu oh kolom pertamanya tahun, kolom keduanya bunga. Ini ya kalau kita tampilkan ya hasilnya. Stop dulu ya, coba saya ini hasilnya. Nah ini hasilnya ya. Nah lihat, ini ya. Ini kan sama dengan tadi. Ini dia yang tahun tadi, tahun bunga saldo. Kalau nggak ada ini muncul di bawahnya. Cuman ini satu dua tiga empat ini apaan? 525 ini apaan? Oh ini tahunnya, ini bunganya. Dia akan ulang sama dengan tadi hasilnya. 20.000 sekian tadi ya, 20.000 apa dia? 789 kan? Tapi dia tahun pertamanya berapa? Dapat bunga 500. Sehingga saldo akhirnya 10.500. Karena masih kecil dari 20.000, maka ditabung lagi. Jadi bunganya menjadi 525. Kenapa? 5% dari 10.500, bukan dari 10.000 lagi. Karena kita udah punya tambahan kan, nggak diambil. Karena masih kecil dari udah 11.000 nih, tambah 1.000 lebih nih. Karena lebih kecil dari masih kecil dari 20.000, dia akan dibungain lagi. Sehingga bunganya dapat 551,25. Kenapa? 5% dari 11.025. Dan itu seterusnya sampai 14 dapat bunga 900. Tapi masih kurang dari 20.000. 19.799 udah hampir sama, tapi masih kecil. Dia kecil 0,1 pun bagi dia lebih kecil ya. Ditambah lagi bunganya, tambah lagi setahun lagi. Sehingga 5% dari 19.799 dapatnya $989 ya. Sehingga dijumlah menjadi 20.000 lebih. Saat 20.000 lebih, syarat sudah salah. Saldo tidak kecil daripada target 20.000 ya. Keluar dia. Ini sama ya, sama dengan tadi. Ini hanya sekali muncul, yang berulang ini. Nah, kalau NL-nya nggak ada, kita coba. NL-nya nggak ada gitu ya. Ini nih, di output ini NL-nya tidak ada. Dia akan ulang juga di output ya. Ini ya, di pengulangan. Ini saya NL-nya saya hapus. Saya jadikan ini dulu ya. Ini, kemudian saya jadikan komentar. Nah, jadikan komentar ya. Berarti kan sampai saldo deh kan. Kalau kita jalankan, dia akan kacau tampilan. Hasilnya benar, cuman tampilan akan kacau. Jadi kita lihat. Dia akan menyamping terus tuh. Tidak turun dia.
sistem ini ya, sistem ini ya, karena untuk di rumah ya. Nah, ini kita sebut. Ini lihat nih, ya kan? Tahun pertama nih, tahun 500 benar. Tahun kedua ke sini dia, terus ke sana, ya kan? Karena nggak kita turunkan setelah dapat saldo akhir. Ya, NL, akhir baris atau enter ya. Nah, nyambung terus ya kan? Baru nyambung lagi ke sini nih. Jadi kacau kan? Nah, makanya setiap satu baris, kalau dia datanya lebih dari satu baris, harus kita kembalikan dulu ke normalnya gitu ya. Jadi dia diakhiri satu baris ini ya. Makanya kembalikan lagi ini ya. Jangan tanpa akhir baris. Nah, baru dia setelah saldo pertama turun dulu, baru tahun lagi. Pertama kan muncul ya, tahun bunga saldo yang pertama kan. Setelah selesai, jika masih ngulang, dia mulai lagi dari tahun lagi. Turun dia barisnya ya. Kalau tidak turun, dia akan nyambung, data kita akan, datanya benar ya, cuman bacanya kan repot. Sampai ini turun lagi, sampai ini turun lagi. Sampai penuh layarnya ya, sampai penuh layarnya. Nah itu dia, yang pertama. Ya, yang pertama kita, datanya masih konstanta. Jadi kalau kita jalankan, hasilnya itu terus ya. Hasilnya terus nih. Nah, rubah hasilnya, ini lagi hasilnya, ini lagi hasilnya kan. Karena tidak ada input di situ, outputnya ada, input nggak ada. Nah, gimana nanti kita mau mengubah? Nanti harus ada outputnya. Nanti program yang berikutnya. Jadi kalau diubah, kalau kita mau mengubah ya programnya diubah. Oh saya maunya Pak, bukan 2 kali lipat, saya mau 3 kali lipat. Karena saya perlu uang lebih banyak. Nah, bisa. Berarti program itu ubah. Ya. Jadi kalau program diubah, karena peserta harus kita ubah programnya ini. Tadi di 2 kali lipat, sininya kan kali 3. Oh, tuh Pak, saya dapat bunga bank lebih tinggi ya. Berarti ini. Nah, supaya nggak seperti itu, kita ubah di programnya ada yang variabel ini konstanta ya, bunga konstanta, nggak boleh kita ubah kan, kecuali programnya diubah. Saldo awal konstanta tekan 10.000 deh kan. Oh saldo saya duitnya lebih 10.000 Pak, 15.000 dolar, nggak bisa, harus ubah programnya. Oh siapa mau mau hasilnya lebih besar 3 kali atau 4 kali gitu ya, nggak bisa, ini konstanta, harus ininya diubah. Nah supaya dia menjadi programnya variabel, nah, kita ubah seperti contoh berikutnya lagi. Copy paste lagi yang ini ya. Nih. Jadi di sini kita jadikan dia variabel. Konstantannya hilang. Tadi konstan ya. Konstan, konstan. Jadi bunga nggak bisa diubah. Ubah di sini. Berarti ini bisa kita inputkan. Kalau ini kita buat set in sini. Oh, saya set in ke sini nih. Bunga berapa? Error. Saldo berapa? Error. Kenapa? Kita udah ditetapkan bahwa bunga saldo targetnya konstan. Nah, supaya dia bisa berubah, ini konstan dibuang dulu. Baru bisa set in. Kalau kita set in error dia kan. Sini. Konstannya saya ubah, hilangin. Baru bisa kita set in. Saldo awalnya, bunganya kita inputkan. Kemudian berapa kalinya. Saya mau 1,5. Kalau dia variabel ya, kalau ininya ya. Kali ini adalah bilangan pecahan, bisa dia 1,5 kali. Atau hanya 1,2. Berarti soalnya 20. Yang penting saya dapat hasil udah 20%, jadi udah berarti bisa. Atau lebih banyak, jadi dia bisa pecahan. Tapi kalau ini integer, dia harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pokoknya bulat ya. Tapi kalau ini boleh 2,5 kali bisa, 1,7 bisa ya. Nanti kita coba karena input ya nanti ya. Ini copy lagi nanti latihan saat 41B ya. Latihan 41B kita copy, sehingga nanti kita hasilnya itu dia bisa apa namanya, bisa ubah sesuai keinginan kita. Cuman keinginan kita itu dibatas juga di sini, bahwa dia targetnya berapa kali saldo. Kalau nanti targetnya sekali hanya setahun, nanti berubah lagi nih ya. Karena bersaldonya ya ini ya. Ini tadi tidak ada, sebelumnya ada konstan, nanti kan bunga saldo target ini tidak ada. Karena walaupun nilai sama tadi kan 5 dengan 10.000 ya, ini 5 dengan 10.000 juga, tapi dia akan berbeda. Ini bisa kita ubah dengan sein. Ya, karena bukan konstanta. Kalau konstanta walaupun kita sein error add sein-nya. Nah, di sini ya kita ubah saldo tadinya 5 terus 10.000 serah kita.
Bisa sama, bisa berubah ya. Pokoknya bisa berubah. Kemudian ininya berapa kalinya targetnya ya. Berapa kali dia dari saldo. Target saldo kali dari saldo berapa kali. 2 kali, 3 kali, 1,5 bebas. Karena dia bilangan pecahan. Baru tadi targetnya tadi nih, target kali daripada saldo. Bervariasi. Kalau tadi kan selalu 2 kali. Baru saldo awalnya sama dengan di atasnya. Kita ini kan, ini sama dengan tadi ya. Kita sama dengan target. Sama. Ya. Dan saldo kecil sama dengan target. Sama. Cuman targetnya bervariasi, saldonya bervariasi. Nah, ya. Ini sama. Cuman saya tambahkan di sini set W12. Oh, tadi belum ada set W ya, baru set precision. Ya kan? Jadi tahun ya. Karena nanti kalau ini dia nanti kalau datanya banyak, kan kita bisa bebas masukin data. Dia nanti nggak muat, makanya artinya apa di sini? Kita menyediakan tempat untuk tahun ini 12. Nanti ini untuk tahun bisa kita kecilin. Untuk bunga 12. Termasuk pecahannya dan titik pecahannya. Ini dihitung semua ya. Umpamanya 10.000 titik 25. Jadi 10.000 4, 5 ya. Titiknya 1, 6. Desimalnya 2 berarti 8. Nah, seperti itu dia. Ini saldo akhir sama. Jadi bedanya di sini tadi. Supaya kita akan lebih sama. Bedanya apa nanti? Nah, ini kita lihatin nanti. Kalau ini saya jalankan dulu ya yang ini ya. Bedanya, ya bedanya kan lihat. Angka satunya dengan 10, lihat 9 dengan 10. 9-nya sejajar dengan 10-nya kan, angka satunya. Artinya 9-nya di belakang. Ini kebetulan jumlahnya sama, dia akan sama. Kalau jumlahnya ada yang berbeda nanti, umpamanya hasilnya udah lebih dari 1.000, ya, berarti dia nanti 1.000-nya saja dengan 900. Nanti kita lihat. Ini perbedaannya dulu ya. Kita lihat ini. Nah, kalau ini nanti input kita. Jadi dia nanti angka satunya akan sejajar dengan satuan. Puluhan sejajar dengan puluhan. Umpamanya 900 dengan 1.000. Jadi 1.000-nya akan ke kiri. Yang paling belakang yang sejajar. Nah, kalau ini tadi kan enggak. Ya. Ininya saja karena 2 angka ya. Ini. Nanti kalau 1.000 di sini nanti. Nah, itu dia. Nanti gunanya set W itu. Kalau set W dia akan sejajar kanan. Tetapi ingat, kalau bilangannya bilangan pecahan, pecahannya juga sama. Kalau tidak ya, dia pokoknya paling belakang. Nanti titik desimalnya akan tidak sejajar. Tapi kalau bilang bulat, udah pasti. Kalau itu bilang pecahan, set W ini harus kita buat pecahan sama. Umpamanya set precision 2. Jangan tanpa ada set precision. Kalau tidak ada set precision, artinya nanti kalau pecahannya 1, dia menunjukkan 1, 2, dia menunjukkan 2, 3, dia menunjukkan 3. Sehingga titik desimalnya tidak sama kan. Dia akan menghitung foto yang paling kanan mana. Nah, hanya kita buat sama. Supaya nanti dia 2 angka belakang komanya sama, 1 angka belakang sama, komanya juga sama. Tapi kalau tidak sama, dia mungkin paling kanan itu adalah bilangan terkecil. Nah, tidak sama kan? Ada yang 1/100, ada yang 1/10, ada yang per 100, ada yang per 1.000 kan? Jadi paling kanan pokoknya nggak peduli dia yang kecil besar, makanya kita buat sama. Tapi kalau bilangan bulat integer, udah pasti dia akan nurut. Seperti ini tadi nih. Ya. Pokoknya dia paling kanan itu adalah satuan. Nanti dia ini 9-nya di sini nih. Kalau 100 nanti ini nolnya, ini nol lagi, ini satunya. Itu perbedaannya nanti ya. Nah, ini kita coba pakai input ya. Ini masih sama, cuma udah variabel, pengalinya juga masih sama, tapi variabel. Kita jalankan dulu. Nah, dia akan supaya ini ya, supaya lihat yang di rumah. Dia akan nanya dulu, hasilnya belum ada. Prestasinya berapa? Nilai awal berapa, gitu kan? Nah, kita buat contoh pertama dulu sama dulu tadi. 10.000 umpamanya. Bunganya 5%. Saldonya berapa kali? 2 kali dulu ya. Sama dengan tadi dia kan 989 akhirnya kan. Nah, baru kita ubah ya yang berbeda sekarang. Nah, karena kita sudah punya itu, yang berbeda kita jalankan. Kita lihat nanti. Bentar ya, saya share dulu sini. Kita buat yang berbeda nilainya. Umpamanya apa? Nilai awalnya saldonya. Oh, saya punya duit lebih 25.000. Oh, bunganya turun 4%. Bunga lagi turun umpamanya kan. Kemudian targetnya berapa? Oh, saya agak lama. Berapa? 3 kali lipat aja supaya dapat saya 75.000 ya sebenarnya. Atau mau lengkap
40.000. Berapa kali ya? 25 menjadi 100.000 nanti kan. Baru dia berhenti. Tentu dia karena bunganya kecil, dia akan panjang kan. Tadi aja yang 5%, 10.000, 2 kali lipatnya ada 15. Kalau ini dia 4 kali lipatnya, bunganya lebih rendah. Kalau ini apa namanya, bunganya 5 saja, dia 30 kali lebih ya. Hampir 30 ya, karena bunganya berbunga ya. 30. Kalau ini dia berarti lebih nanti. Nah, kita antar. Kita lihat di bawahnya ya. Nah, sini 100.000 kan. Nah, ini kasih aja nih. Satuan dengan satuan, ini juga saja. Nah kan, 9 dengan 10, 0 kan. Nah, itu gunanya set W. Tapi kalau untuk bilang pecahan harus desimalnya sama. Kalau umpamanya ada 3 desimal nih, ini 3 desimal, itu di paling kanannya paling kecil dia. Sehingga titiknya akan di sini nanti, 3 di sini ya. Ini kan geser ke sini nih, titiknya di sini. Nah, makanya kalau bilangan bulat pasti karena yang paling kanan adalah satuan. Tapi kalau bilang pecahan, yang kanannya itu belum tentu satuan. Bisa 1/10-nya, 1/100-nya, 1/1000-nya, tergantung dari hasil pecahannya sisa. Dan dia akan tampilkan sampai 6 nanti. Ada yang tanpa pecahan. Ada yang dengan pecahan 1, ada yang dengan 2. Sehingga dia akan, titiknya akan, angkanya nggak salah ya. Cuman ininya tidak rapi gitu. Nah, makanya ini gunung set W tadi. Nih 100.000. Sampai sini dia. Nah, kita coba lagi nilai yang besar ya. Nilai yang besar. Coba-coba ya. Ini baru saldo juga ya. Hanya berapa kalinya kita. Masih 35.000. Bunganya agak besar nih. 6% pokoknya. Semuanya 5 tahun. Kan panjang dia kan. Ya, kan ini sejajar kan. Ini juga sejajar. Satuan dan satuan. Kalau set precision yang nggak ada, nah nanti dia akan berbeda-beda. Kita coba. Itu gunanya ini ya. Praktikum kita coba umpamanya set precision kita ini kan di mana set precisionnya. Tidak ada lagi umpamanya kita set precision kita sekarang kita nonaktifkan dulu. Tekan nol untuk ini nih. Saldo ya supaya dia nggak. Kemudian ini yang 2 tadi kan. Soalnya kalau nol ini nol semua dia nanti ya. Kalau ini nggak ada, berarti dia tergantung dari hasil perhitungan di sini. Simpel. Spesies nggak ada hasilnya apa. Datanya nggak salah ya. Dengan tampil. Ya. Nggak, jangan. Set W-nya itu kan kita lebarnya tadi. Berarti kalau bilang pecahan, walaupun ada set W-nya, dia belum tentu sejajar. Nah, itu maksudnya ya. Belum tentu dia sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Karena dia akan membuat paling kanan. Kalau, oh ini masih ada. Yang paling kanan adalah bilangan terkecil dia. Nah, bilang kalau dia tidak diatur, bilangan terkecilnya bisa satuan, bisa puluhan, bisa 1/10, bisa 1/100 gitu ya. Jadi dia tidak akan sama, sehingga dia akan berantakan. Pokoknya yang paling kanan paling kecil. Nah, sehingga titik desimal tadi nggak ada gunanya kita buat intinya. Nah, kita ambil yang tadi pamannya 35.000. Saya buat bunganya agak besar ya, 7% paman. Ini 5 tahun. Nah, lihat kan? Ini dari atasnya nih. Ini nggak ada bunga kan? Ini nggak ada apa? Nah, desimalnya di sini. Ini 0,2 titiknya kan? Ini nggak ada. Ini 1, ini 2 kan? Titiknya akan zigzag. Angkanya nggak salah ya? Nggak salah. Ini 177. Nih. Titik desimal ini sejajar, ini enggak. Ini sejajar lagi dengan karena sama. Ini balik lagi. Balik lagi. Ini titik desimalnya sejajar dengan 10 kan, puluhan kan? Ini titik desimalnya sejajar dengan ratusan dia. Nah, kan beda-beda. Itu gunanya kalau kita udah set W, ini pasti kanan ya. Dia akan dibuat supaya untuk bilangan pecahan ya, untuk bilang pecahan, kita harus buat dia pecahannya angka di belakang komanya sama. Nah, itu maksudnya ya. Akal di belakang sama, komanya sama. Tetapi kalau bilangan bulat, lagi kita. Karena dia tidak punya pecahan. Pasti yang paling kanan itu adalah satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya.
Tidak perlu kita pakai pecahan. Tidak perlu pakai apa namanya set apa angka belakang koma, ada pasti benar nih. Cukup set W saja. Tetapi kalau pun bilang bulat, kita buat tidak ada set W-nya, apa dia? Dia akan paling kiri yang bilang pertamanya. Jadi ke kanannya dia zigzag, artinya paling kanan kan bilangan. Paling kiri paling 1.000, paling kiri. Datang 5.000, 20.000, dia paling kiri juga. Angka 1.000 dengan 20.000 sejajar. Belakangnya dia kosong. Nah, itu kalau tidak kita atur set W-nya, tidak kita atur lebarnya untuk bilangan apa namanya pecahan, bilang bulat, dia akan sejajar kiri. Angka bukan sejajar kiri ya kalau dia sejajar. Nah, ini kita kembalikan tadi ya, 45.000, ini bunganya 3%, ini hanya umpamanya, ini bisa pecahan, Pak. Saya 1,5 kali aja. Nah, 1,5 kali gitu. Bisa, karena dia tadi double atau float ya. Ini bisa 1,5 kali dari 45 kan ini. 45 tambah setengahnya kan 22,5, berarti 67,5 ya. 8, 6, ini 66 masih belum, 7,5. Setengah kali kan. Ini sama berapa kalinya. Gimana kalau ini jarang orang yang seperti ini ya. Biasanya kita ada lama waktunya. Saya menabung sekian tahun gitu ya, atau sekian bulan. Bukan saya mau nabung setelah sekian baru saya ambil. Nah, biasanya susah karena bunganya itu tidak tetap ya. Biasanya bervariasi. Kemudian ada lagi apa namanya pajak dan administrasi. Nah, kalau ini saya pokoknya sekian tahun saya ambil. Nah, itu biasanya tahunnya, bukan lama apa, bukan apa namanya berapa kali dari saldo kita. Nah, apalagi nanti kalau kita eh, bisa menambah atau mengurangi. Nah, nanti bisa bisa bikin programnya. Jadi setelah Iya, saldo ada awal yang offline atau tiap online. bulan kita bisa menambah atau mengambil. Kan itu hak kita kecuali seperti deposito itu ya. Nah, kalau diambil belum saatnya dia akan kena penalti kan. Tapi tetap bisa diambil. Nanti bisa bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau ini kan tetap taruh sekali, biarin aja kan gitu ya. Tapi dia targetnya nanti adalah dari saldo. Nanti kalau targetnya lamanya tahun, nah itu lain lagi nanti. Nanti syaratnya adalah lamanya tahun. Berapa tahun kita berhenti? 5, setelah 5 dia akan berhenti. 7, setelah 7 dia berhenti. Kalau kan enggak, dia ketemu di atas sama ya. Dari syaratnya tadi sudah 1,5 kali atau lebih, baru dia akan berhenti. Kalau masih kurang nih, ini kan 67 ini setengah ya, ini 66 masih belum katanya. Jangankan 1.000, satu aja kurang dia atau 0,1 aja dia tetap dia akan ulang lagi. Nah itu dia tetap dia ditambah setahun lagi karena dia belum sampai syaratnya tadi. Kalau udah lebih dia baru berhenti. Oh udah salah nih syarat saya. Saya 67,5, ini 68 dah berhenti. Nah, setahun. Nanti tahunnya kita gimana? Nanti syaratnya akan kita ubah untuk menentukan apa namanya tahunnya yang kita menjadi syarat. Nah, nanti habis ini nanti kita istirahat dulu sholat maghrib ya. Jangan terlalu lama ya, karena kita jam 7 kamu kuliah lagi soalnya. Ya, istirahat dulu, bisa taruh